Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem informasi dan CBIS. Sistem informasi di sini adalah suatu sistem di dalam suatu organisasi yang mempertemukan kebutuhan pengolahan transaksi harian, mendukung operasi yang bersifat manajerial, dan kegiatan strategi dari suatu organisasi dan pihak luar tertentu dengan laporan yang diperlukan. Yang selanjutnya yaitu di sini pendapat tentang sistem informasi. Menurut Gordon B. Davis, di sini sistem manusia atau mesin yang menjadikan informasi untuk mendukung operasi manajemen dan fungsi pengambilan keputusan dari suatu organisasi. Dan selanjutnya, menurut George M. Scott, yaitu kumpulan dari interaksi sistem informasi yang menjadikan informasi baik untuk kebutuhan manajerial maupun kebutuhan operasi. Selanjutnya di sini ada komponen dari sistem informasi. Yang pertama yaitu prosedur, personil, jaringan komputer, hardware, software, dan database. Di sini terdapat penjelasan tentang komponen sistem informasi. Yang pertama yaitu perangkat keras atau hardware, yaitu mencakup peranti sifik, saya ulangi ya, komponen sistem informasi di sini, yaitu yang pertama yaitu perangkat keras hardware, yaitu mencakup peranti fisik seperti komputer dan printer. Yang kedua yaitu perangkat lunak atau biasa disebut dengan software atau program, yaitu sekumpulan instruksi yang memungkinkan perangkat keras untuk dapat memproses data. Dan yang ketiga yaitu prosedur, yaitu ya kumpulan aturan yang dipakai untuk mewujudkan memproses data dan membangkitkan keluaran yang dikehendaki. Dan yang selanjutnya yaitu orang manusia atau disebut juga dengan personil. Di sini dijelaskan yaitu semua pihak yang bertanggung jawab dalam mengembangkan sistem informasi, memproses dan menggunakan keluaran sistem informasi. Yang kelima yaitu basis data atau biasa disebut dengan database, yaitu sekumpulan tabel, hubungan, dan lain-lain yang berkaitan dengan penyimpanan data. Yang selanjutnya yaitu jaringan komputer dan komunikasi data, yaitu sistem penghubung yang memungkinkan sesumber dipakai secara bersama atau diakses oleh sejumlah pemakai. Di sini terdapat toolbox dari sistem informasi. Yang pertama yaitu input, output, model, teknologi, database, dan kontrol. Di sini terdapat penjelasan dari toolbox sistem informasi. Yang pertama yaitu blok input adalah alat yang digunakan untuk menerima data. Contohnya yang biasa kita gunakan yaitu keyboard, mouse, scanner, kamera, dan lain sebagainya. Yang kedua yaitu blok output, yaitu alat yang digunakan untuk menghasilkan keluaran. Seperti namanya output itu keluaran. Contohnya yaitu printer, monitor. Dan yang ketiga yaitu blok model adalah menyangkut materi pemrograman, aplikasi sains, digunakan pemrograman yang menggunakan rumus matematika yang sulit. Aplikasi bisnis digunakan untuk mengolah data. Dan selanjutnya yaitu blok teknologi, tingkat teknologi yang diperlukan sistem informasi termasuk menggunakan internet. Yang selanjutnya yaitu blok database. Database yang disusun sangat dipengaruhi oleh kompleksitas organisasi atau perusahaan. Selanjutnya yaitu blok kontrol,
yaitu aspek pengamanan sistem informasi. Pengamanan fisik menyangkut pengamanan terhadap kebakaran, gempa bumi, sabotase, dan lain-lain. Pengamanan non-fisik menyangkut keamanan terhadap serangan virus atau software, dan lain-lain. Di sini terdapat siklus hidup pengembangan sistem. Siklus hidup sistem yaitu proses evolusioner yang diikuti dalam menerapkan sistem. Subsistem informasi berbasis komputer. Tahap siklus, saya ulangi, tahapan siklus hidup pengembangan sistem di sini terdapat perencanaan, analisa, perancangan, penerapan, penggunaan. Nah, yang selanjutnya itu faktor yang mempengaruhi pengembangan sistem. Yang pertama yaitu integrasi, dan yang kedua format tatap muka layar tampilan, ketiga kekuatan kompetitor, yang keempat kualitas informasi yang dikehendaki, yang kelima kebutuhan sistem, yang keenam pengolahan data, ketujuh faktor organisasi, 8 kebutuhan untung rugi organisasi, dan yang kesembilan faktor manusia, dan yang terakhir yaitu masalah hukum. Selanjutnya di sini ada EUC, singkatan dari End User Computing. EUC adalah suatu lingkungan yang memungkinkan user secara langsung dapat menyelesaikan sendiri persoalan-persoalan terhadap kebutuhan informasi. Alasan EUC berkembang yaitu kurang responsifnya departemen yang melayani permintaan user karena orang-orangnya yang terlalu sibuk. Yang kedua yaitu kecenderungan PC dan hardware pendukung yang semakin murah dan dapat dihubungkan dengan mudah ke server database. Yang selanjutnya yaitu di sini ada spesialisasi informasi. Spesialisasi informasi di sini adalah pegawai perusahaan yang sepenuh waktu bertanggung jawab mengembangkan dan memelihara sistem berbasis komputer. Spesialisasi informasi dibagi menjadi 5 golongan utama. Yang pertama yaitu analisis sistem, yang kedua pengelola database, ketiga spesialis jaringan, yang keempat programmer, dan yang kelima operator. Selanjutnya di sini ada computer based information system, yaitu seluruh aplikasi program komputer atau lebih dikenal dengan software di bidang bisnis tersebut lebih dikenal dengan istilah sistem informasi berbasis komputer. Konsep dasar CBIS. Kita menggunakan sistem informasi berbasis komputer atau CBIS untuk menggambarkan 5 subsistem yang menggunakan komputer yang menyediakan informasi untuk memecahkan masalah. Subsistem CBIS yang pertama yaitu sistem informasi akuntansi, yang kedua sistem informasi manajemen, yang ketiga sistem penunjang keputusan atau DSS, yang keempat otomatisasi kantor atau OA, yang kelima sistem pakar. Sekian dan terima kasih. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.